Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN, di mana sebelumnya di bab 1 belajar dan bertemu dengan Pak Paris, dan sekarang di bab 2 bertemu dengan Ibu. Nama Ibu Rohayati Nurlela. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kita lanjutkan ke bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang norma dan keadilan. Gimana buku paket yang Ibu share di Google Classroom udah teman-teman cek belum? Nah, sebaiknya dibiasakan sebelum bertemu dengan mata pelajaran apapun, dibuka dulu buku paketnya dan mempersiapkan diri ya. Jadi membaca dulu. Nah, sebelum pelajarannya dimulai gitu. Nah, di sini ada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajarannya di sini ada 4 poin. Yang pertama itu menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang terakhir, yang keempat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, di sini Ibu mau bertanya, pernah dengar nggak apa itu norma dan apa itu keadilan? Nah, teman-teman bisa buka buku paket yang di halaman 33 yang telah Ibu share, di mana di situ ada gambar yang di atasnya ada mari bersama-sama patuhi norma. Nah, perhatikan gambar tersebut, boleh dicek sekarang, boleh dibuka gambarnya biar teman-teman bisa memahami. Nah, perhatikan gambar tersebut, apa yang dapat diteladani dari perilaku pada gambar tersebut. Nah, apa sih yang bisa dicontoh dan diteladani sama teman-teman yang ada di gambar buku paket tersebut? Nah, di situ ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pernah dengar nggak? Nah, di situ merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Nah, sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun banyak di antara kita yang belum taat norma. Contohnya itu di jalan raya, terutama di kota besar, kita bisa menyaksikan kesemrawutan pengendara mobil yang saling berebut jalan. Nah, mereka kadang-kadang melanggar aturan lalu lintas. Pertanyaannya, apakah pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan dan bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan? Nah, coba nanti kita jawab bareng-bareng ya dari pertanyaan tersebut. Nah, Ibu sekarang mau ngasih pertanyaan. Jelaskan mengapa di jalan raya sering terjadi kecelakaan. Apakah itu ada kaitannya dengan norma? Boleh nanti dijawab ya. Nah, seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles itu adalah salah satu para ahli yang memang tidak asing lagi di telinga kita. Nah, Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jelasnya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Nah, di slide ini ada norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari. Nah, di slide yang ini, norma yang berlaku dalam masyarakat
yaitu norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada beberapa norma. Ada 4 macam norma. Yang pertama itu norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat norma hukum. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini norma yang berlaku dalam masyarakat itu yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama atau peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, Ibu kasih 2 contoh dari norma agama. Yang pertama itu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Itu adalah salah satu contoh dari norma agama. Nah, yang kedua itu contoh dari norma agama menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Nah, sampai sini paham nggak apa yang dimaksud norma agama dan contohnya seperti apa? Contohnya yang barusan Ibu kasih contoh, ada 2 contoh dari norma agama. Nah, kita lanjut ke norma yang berlaku dalam masyarakat, itu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani. Di sini Ibu akan memberikan 2 contoh juga dari norma kesusilaan biar teman-teman paham. Bu, contoh dari norma kesusilaan itu apa sih? Nah, jadi biar teman-teman nggak terlalu bingung. Nah, di sini ada 2 contoh norma kesusilaan. Yang pertama, nah jadi norma kesusilaan itu Ibu tegaskan lagi, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Nah, contohnya yang pertama, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. Sampai sini paham kan apa itu norma kesusilaan? Dan contohnya itu yang barusan, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. Itu salah satu contoh dari norma kesusilaan. Nah, yang kedua, tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. Nah, teman-teman, kalau misalkan masih nyontek ulangan dan ujian, nah berarti teman-teman tidak melaksanakan norma kesusilaan atau teman-teman melanggar norma kesusilaan. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini norma yang berlaku dalam masyarakat juga ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, mungkin dari 4 macam norma, mungkin teman-teman kalau norma kesopanan tidak terlalu tidak terlalu sulit dan ini sudah tidak asing di telinga teman-teman, kayak kesopanan, yang sopan, nah kayak gitu. Nah, Ibu akan kasih contoh dari norma kesopanan. Nah, contoh dari norma kesopanan itu, nah norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, berkata sopan kepada orang tua. Jadi ingat ya, jadi salah satu norma kesopanan, salah satunya itu berkata sopan kepada orang tua. Sebenarnya sih kalau untuk berkata sopan jangankan ke orang tua ya, ke semuanya juga harus berkata sopan gitu, ke guru, ke teman-teman, itu alangkah lebih baik. Nah, yang kedua itu menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Itu adalah norma kesopanan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di sini itu ada norma hukum. Nah, normanya untuk membuat SIM atau memiliki SIM. Nah, makanya kenapa Bu kok di SMP Telkom Bandung tidak boleh membawa motor? Salah satunya itu ya karena kita menerapkan norma hukum. Nah, jadi karena teman-teman belum mencukupi umur untuk membuat SIM, jadi di sini kita tidak memperbolehkan untuk membawa motor. Nah, yang kedua menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Nah, jadi di sini norma hukum salah satunya itu menggunakan helm ya. Jadi teman-teman kalau mau bepergian sama orang tua, sama teman-teman atau sama siapa aja, kalau naik motor jangan lupa untuk menggunakan helm.
Nah, kita udah 4 macam-macam norma dibahas. Nah, setelah 4 norma dibahas, udah paham belum sampai sini? Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa manfaat mentaati norma bagi diri sendiri. Nah, yang pertama itu membuat diri menjadi lebih tenang. Itu adalah salah satu setelah kita membahas macam-macam norma. Nah, Ibu di sini akan menyebutkan beberapa manfaat mentaati norma bagi diri sendiri. Yang pertama, membuat hidup menjadi lebih tenang. Itu manfaat dari mentaati norma. Yang kedua, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. Yang ketiga, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Nah, 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Yang pertama, mengakibatkan perselisihan, pertengkaran, atau kekacauan. Nah, yang keduanya melanggar hak-hak orang lain. Dan yang ketiga, merugikan hak atau kepentingan orang lain. Ini materi terakhir dari bab 2 yang sub A-nya. Nanti kita lanjutkan buat sub B minggu depan. Masih bab 2, tetap bab 2, tapi kita lanjutkan untuk minggu depan. Nah, ini slide terakhir untuk pelajaran kita minggu ini. Ini ada norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tingkatan norma. Yang pertama itu cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, dan yang keempat adat istiadat. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari tingkatan norma itu. Nah, yang pertama kita bahas itu cara. Bu, cara itu apa? Nah, teman-teman kan belum mengetahui dari tingkatan norma. Nah, cara itu adalah lain. Nah, itu yang disebut dengan cara. Yang kedua ada kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini ialah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan orang tersebut menyukai perbuatan itu. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa teguran, sindiran, dan pergunjingan. Nah, contohnya itu berpamitan kepada orang tua ketika keluar rumah. Yang keduanya memberikan salam ketika bertemu orang yang dikenal, dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua itu kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Nah, pengertian dari kebiasaan ialah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan orang tersebut menyukai perbuatan itu. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa teguran, sindiran, dan pergunjingan. Sebagai contoh dari kebiasaan, yang pertama berpamitan kepada orang tua ketika keluar rumah, dan yang kedua memberikan salam ketika bertemu orang yang dikenal, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada tata kelakuan. Tata kelakuan itu adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Pelanggaran terhadap tata kelakuan akan dianggap aneh, tetapi pelanggaran terhadap mores akan kita membahas Nah, selanjutnya itu tata kelakuan. Nah, apa itu tata kelakuan? Nah, sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Nah, contoh dari tata kelakuan yaitu memperkerjakan anak di bawah umur, suka melakukan perampasan, suka bertindak kekerasan, dan lain-lain. Itu contoh dari tata kelakuan. Nah, selanjutnya itu ada adat istiadat. Nah, apa adat istiadat? Nah, adat istiadat yaitu tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan menjadi adat istiadat. Adat istiadat ialah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena sifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang mempunyainya. Nah, pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya. Misalnya tradisi upacara adat tentang siklus hidup yang berhubungan pada suku tertentu di Indonesia ketika anak baru lahir menginjak tanah, mulai berjalan dan seterusnya sampai ia dewasa dan mati, maka akan selalu diadakan upacara tertentu yang bersifat khusus.
pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya, misalnya terhadap upacara adat tentang siklus hidup yang berhubungan pada suku tertentu di Indonesia, ketika anak baru lahir, menginjak tanah, mulai berjalan, dan seterusnya. Sampai ia dewasa dan mati, maka akan selalu diadakan upacara tertentu yang bersifat khusus. Nah, itulah beberapa pembahasan untuk minggu ini dari bab 2. Bab 2 itu bab norma dan keadilan. Nah, terima kasih telah belajar untuk hari ini. Untuk minggu selanjutnya kita akan bahas dengan beda judul tapi masih tetap bab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu selanjutnya kita akan bahas dengan beda judul tapi masih tetap bab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.